Matematika Fisika. Hari ini kita akan ngomongin tentang satu bagian dari relasi, fungsi, dan terakhir itu adalah korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu. Kadang-kadang tulis itu kayak gini, satu-satu kayak gini ya. Jadi ini lambang dari korespondensi satu-satu. Ya, nah sebenarnya korespondensi satu-satu itu apa sih sederhananya? Korespondensi satu-satu, atau saya tuliskan satu-satu aja ya, gini ya. Satu-satu itu adalah fungsi, lihat sekali lagi, fungsi. Jadi, korespondensi satu-satu itu adalah bagian dari fungsi yang memasangkan setiap anggota himpunan A, atau himpunan apapun itu, himpunan 1, himpunan 2, atau himpunan P, Q, R, S, atau domainnya, ini domainnya, tepat satu. Ini perhatikan, tepat satu pada anggota himpunan B atau kodomainnya. Oke ya. Dan sebaliknya. Jadi tidak boleh ada domain yang bercabang atau kodomain yang bercabang. Itulah yang disebut sebagai korespondensi satu-satu. Ya. Dan ingat, ada 3 cara untuk menyatakannya. 3 cara menyatakan korespondensi satu-satu. Sama seperti yang lain, itu dengan diagram panah. Yang kedua dengan himpunan pasangan berurut. Dan yang ketiga dengan grafik. Oke ya. Dan mari kita perhatikan sama-sama bagaimana kita menyatakannya. Nah, sekali lagi, syarat yang perlu kita perhatikan di dalam korespondensi satu-satu adalah gini. Berarti karena di sini tepat satu angka pada domain dan kodomain, tepat satu pada domain dan kodomain, maka banyak, lihat ya sekali lagi, banyak himpunan A itu harus sama dengan banyak himpunan si B. Kenapa? Karena nggak boleh ada yang bercabang. Karena dari himpunan A ke himpunan B tidak ada yang boleh bercabang dan tidak boleh ada yang hilang atau kosong. Ingat, kenapa? Karena korespondensi satu-satu itu adalah bagian dari fungsi. Domain tidak boleh ada yang kosong, kodomain juga tidak boleh ada yang kosong. Dan domain tidak boleh bercabang, kodomain juga tidak boleh bercabang. Jadi tepat satu, sesuai dengan namanya, satu-satu. Kita ambil contoh saja. Misalnya, di himpunan, let's say ABC deh. ABC. Gitu ya. Yang ini himpunannya 4, 5, 6. Oke, maka lihat ya, korespondensi satu-satu hanya bisa terjadi kalau banyak anggotanya, ini ada 3, di sini juga ada 3. Anggotanya harus sama banyaknya. Nah, kalau hubungannya ya misalnya gini. Ini adalah korespondensi satu-satu. Oke, ini adalah contoh korespondensi satu-satu. Ini benar. Ya, kenapa? Karena setiap anggota domain hanya punya satu tepat di kodomain. Tepat satu. Oke, tidak ada yang bercabang di domain maupun di kodomain. Misalnya kalau ini, misalnya kita buat 4, 5, dan 6. Misalnya, jangan lupa ya, kalau seperti ini kan tetap namanya fungsi juga. Tetapi ini bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena di sini 5 dan 6-nya hilang. Tidak ada yang punya teman. Sedangkan tadi dikatakan tepat satu. Baik di himpunan domain, himpunan A maupun himpunan B. Jadi tidak boleh ada yang bercabang sama sekali. Nah, karena ini bercabang, semuanya bercabang di 4, kodomain ini punya cabang ke A, ke B, dan ke C, atau A ke 4, B ke 4, dan C ke 4, maka ini bukan korespondensi satu-satu. Atau juga bahkan misalnya seperti ini. Karena A dan B ada di tempat yang sama, sedangkan 5 nggak punya teman sama sekali. Ini pun bukan korespondensi satu-satu. Atau misalnya, let's say di sini ada 3, mungkin tidak ini disebut juga korespondensi satu-satu. Ini juga tidak bisa korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena di A ini ada 3, di B ini ada 4 buah angka. Sekarang 3, 4, 5, 6. Misalnya seperti itu. Oke ya, misalnya saya tambahin tadi. Saya kan. Nah, 3, 4, 5, 6. Dan ini bukan korespondensi satu-satu. Karena tidak bisa seperti itu. Ya. Maka korespondensi satu-satu, jumlah anggota di himpunan A maupun di himpunan B harus sama. Atau misalnya kita buat seperti ini.
Ini juga bukan koresponden satu-satu. Kenapa? Karena B-nya bercabang. B-nya bercabang di sini, C-nya nggak punya teman. Dan ini bukan korespondensi satu-satu. Nah, kalau di dalam himpunan pasangan berurut, maka kita akan lihat bersama-sama bahwa gini, kalau kita tuliskan di dalam pasangan berurut, maka ini akan jadi A,5, B,6, C,4. Dan kalau misalnya ada yang sama, misalnya A,5, lalu B,6, lalu C,5. C dengan 5 ada yang sama, berarti ini bukan korespondensi satu-satu. Atau misalnya di sininya, atau misalnya di sini A,5, sini A,6, lalu C,4. Karena A-nya ada yang sama, maka ini juga bukan korespondensi satu-satu. Jadi reasonnya adalah karena ada sama-sama A. Ini bukan, karena sama-sama ada 5, ini juga bukan korespondensi satu-satu. Yang koresponden satu-satu adalah ini. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya, dalam grafik, maka dalam grafik itu dia hanya benar kalau ini membentuk garis lurus. Karena bentuknya seperti ini, maka untuk X yang sama akan mendapatkan Y yang berbeda. Ini tetap fungsi, tapi bukan koresponden satu-satu. Fungsi yes, koresponden satu bukan. Ya, jadi hanya benar kalau dia bentuknya adalah garis lurus. Oke? Nah, coba diperhatikan dulu. Jadi ini. Selanjutnya, kita akan ngomongin tentang bagaimana cara kita menghitung banyaknya korespondensi satu-satu dari dua buah himpunan. Oke ya, maka ini akan saya hapus. Oke, boleh di screenshot dulu video sebelumnya kalau mau penjelasan. Oke, boleh screenshot. Nah, sekarang bagaimana kita menentukannya? Misalnya, kita punya dua buah himpunan. Misalnya himpunan A. Isinya adalah, ya anggap saja A, B, dan C. Himpunan B. Itu 1, 2, dan 3. Maka pertanyaan saya pertama adalah gini. Bisa tidak ini dijadikan himpunan koresponden satu-satu? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena NA itu ada berapa buah? Isinya ada 3. NB ada berapa? Ada 3 juga. Jadi sama-sama 3. Kalau sama-sama 3, berarti ini bisa. Kalau satunya 4, satunya 3 isinya, maka jawabannya adalah tidak bisa. Nah, menentukan banyaknya himpunan satu-satu, itu ditentukan dengan rumus ini. Atau ya, dengan rumus inilah. Banyaknya korespondennya. Banyaknya koresponden satu-satu itu ditentukan dengan n faktorial. Apa sih n faktorial? Kita pakai contoh ini ya. N faktorial itu adalah misalnya di sini himpunan korespondensi satu-satu, banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B. Ini ada berapa banyak? Jawabannya adalah, kita tadi tahu NA sama dengan NB sama dengan berapa? 3. Kalau dia 3, ingat tadi harus sama 3. Maka jawabannya adalah n faktorial, banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B. Satu-satu dari A ke B, atau B ke A, karena sama aja. Dari A ke B. Maka kita tulisnya adalah 3 faktorial. Lalu apa arti dari 3 faktorial? 3 faktorial itu adalah gini. 3 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 4 faktorial itu artinya apa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 10 faktorial itu artinya apa? 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali bla 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 sampai kali 1. Kalau 100 faktorial itu apa? Artinya adalah 100 dikali 99 dikali 98, nanti pokoknya sampai dengan kali 1. Itu arti dari faktorial. Nah, karena tadi himpunan kita ada 3 isinya, himpunan B ada 3, maka banyak korespondensi satu-satu dari A ke B adalah 3 faktorial. 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. Maka 3 kali 2, 6, kali 1, 6. Makanya banyak korespondensi satu-satu dari A ke B, seperti himpunan ini, adalah 6 buah. Oke? Begitu cara kita memahami korespondensi satu-satu. Tidak boleh bercabang di domain maupun di kodomain.
jumlah angkanya atau jumlah himpunannya harus sama. Oke ya, pikirkan tentang itu. Sampai ketemu di video yang lain.